kembali lagi di program Research and Education. Tentunya masih bersama narasumber kita, yaitu salah satu dosen di Universitas Ubudiah Indonesia, yaitu Ibu Dika. Ya, tadi kita udah melalui perbincangan yang hangat ya, yang juga panjang terkait dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan. Itu observasinya di mana sih, Bu? Itu di wilayah kerja Puskesmas Batok. Itu di situ sampelnya kan remaja. Ya. Kebetulan situ ramai remajanya, jadi di situ saya mengambil penelitian saya. Iya, berarti observasinya bukan di sekolah gitu ya? Oh bukan, di daerah wilayah kerjanya, wilayah kerja Puskesmasnya. Itu gimana tuh? Di desa-desa. Di desa-desa, mengambil sampelnya itu gimana? Secara acak. Jadi pengambilan sampel itu secara acak, jadi nanti dijumpain satu orang untuk melakukan wawancara. Iya, berarti memang benar-benar harus turun ke lapangan dan ketuk pintu rumah atau gimana? Ada yang ketuk pintu rumah, ada juga yang ketemu di warung kopi. Oh, berarti memang benar-benar natural ya. Iya. Jadi setelah datang langsung wawancara Iya. gitu ya. Nah, mengapa sih memilih lokasi tadi gitu? Karena di situ ramai remajanya. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat kebetulan juga di daerah Batok kan banyak daerah kampus-kampus, sekolah juga ramai. Jadi makanya saya ingin meneliti daerah situ. Gitu. Strategis tempatnya untuk kita melakukan penelitian. Nah, itu berapa banyak nih sampel wanitanya, sampel prianya? Kalau sampel pria dan wanita itu totalnya tuh 96 orang. Dari total keseluruhannya populasinya itu sekitar 2.300 orang. Wow, berarti sekian persen ya, berarti ya dapat ya. Sampel. Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Lebih banyak perempuan ya. Oke, itu secara mensosialisasikannya seperti apa pas setelah sampai di sana? Apakah diwawancara satu-satu? Diwawancara satu, jadi datang ke sana, jumpain siswanya atau jumpain remajanya, datang atau berkenalan dulu, kemudian wawancara. Menggunakan kuesioner atau alat instrumen penelitian. Nah, gimana sih tanggapan mereka ketika Ibu datang? Ini apa-apaan nih? Atau gimana? Sudah pasti kan kalau pas kita datang untuk kita perkenalkan diri, kemudian tujuan kita apa, sudah pasti tidak merugikan mereka juga gitu, karena memang kita penelitian itu cuma ingin melihat atau membuktikan bagaimana sih pengetahuan si remaja di desa tersebut atau di wilayah kerja puskesmas tersebut. Oke, nah jadi memang benar-benar sangat bermanfaat juga bagi mereka juga ya. Nah, isu apa sih yang menjadi masalah sehingga Ibu memilih lokasi tersebut gitu? Isunya saya ingin membuktikan saja sih, karena ramai di situ remaja, jadi saya ingin buktikan. Jadi kalau ramai remaja, apakah remajanya itu banyak berpengetahuan baik tentang penyakit menular seksual atau tidak? Gitu aja sih sebenarnya. Terlalu bagaimana? Iya, nah jadi tadi judulnya adalah pemberantasan ya. Biasa tuh pemberantasan adanya di korupsi ya. Tapi ini adanya itu di dunia kesehatan gitu. Apakah dengan kata-kata seperti itu pemberantasan nih ketika wawancara, kamu mau nggak nih mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan pemberantasan penyakit seksual? Itu apakah bisa dijelaskan ke siswa atau sampel yang ada di sana gitu, gimana cara dijelasin? Kan di situ kita ada instrumen. Nah, instrumen itu kan banyak item-itemnya. Di situ juga termasuk dalam pengetahuan juga, apakah misalnya apakah itu penyakit menular seksual, bagaimana cara pemberantasannya, itu kan ada salah satunya misalnya menjaga diri atau tidak melakukan hubungan intim, kan itu salah satunya. Kan kalau penyakit menular seksual itu biasanya dia langsung ke melakukan hubungan. Nah, tapi saya juga penasaran, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Ini kan sampelnya di umur 15 sampai 20 tahun. Nah, apa hubungannya gitu terkait dengan penyakit seksual ini? Apakah mereka sudah harus paham dengan itu? Gitu? Sudah pasti, karena gini ya, kalau kita tentang penyakit nih, anak-anak itu sebenarnya dari usia SMP juga harus tahu tentang edukasi nih, bukan gara-gara kita melakukan edukasi nanti mereka berbuat, tapi edukasi itu untuk mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah tahu edukasi tentang penyakit menular seksual itu, mereka pasti akan menghindar. Jadi karena efek dari penyakit menular seksual itu sangat berat gitu. Iya, sangat berpengaruh ke sistem organ lainnya juga gitu ya. Jadi emang benar-benar harus dijaga dan harus dikasih edukasi gitu mulai dari dini ya. Bahkan sampai 15 sampai 20 tahun. Ada nggak sih yang di bawah 15 tahun udah dikasih edukasi? Tidak ada sih, kalau saya sih lebih ke udah agak remaja ya. Sudah besar sedikit, karena kan kalau misalnya dari kecil
kecil kan mungkin dari SD, sebenarnya SD juga sekarang anak-anak juga sudah mulai tahu ya, iya kan? benar. Tahu cinta-cintaan karena apa? Mungkin gadget. Iya, mungkin ada kakaknya juga iya. ya. Kakaknya datang pacar ke rumah, Iya, kan ingin tahu. Jadi kan kalau masa remaja itu kan masa ingin tahu. Iya, benar-benar. Masa ingin tahu, masa ingin mencoba. Jadi dengan adanya edukasi mereka dapat memilah, oh ini baik, oh ini tidak. Nah, ada nggak sih ketika ibu mewawancarai salah satu remaja yang ada di sana, mereka menanggapinya, oh saya udah tahu loh ibu ini, atau oh bukan seperti ini bu, atau seperti apa sih tanggapan di sana? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Mereka juga baru tahu, oh seperti ini ya bu, tentang penyakit menular seksual. Oh seperti ini ya bu, contohnya seperti ini ya bu. Memang kalau kita wawancara si remaja itu agak sulit. Kenapa? Mungkin kalau bahasa ilmiah kan mereka agak kurang paham. Jadi kan kita akan mendefinisikan kembali bahasa ilmiah tersebut. Oke, nah jadi memang penyakit pemberantasan penyakit seksual itu ada pada umur berapa aja sih? Kalau misalnya ada yang kena nih? Kalau penderitanya itu tidak mengenal umur ya, karena salah satunya kan banyak yang jajan di luar, yang jajan di luar. Jadi untuk yang penderitanya itu nggak mengenal umur gitu, asal sudah memang dia sering melakukan hubungan intim itu mungkin ganti-ganti pasangan itu juga termasuk salah satu penderitanya gitu. Nah itu dia pemirsa ya, mungkin terkait dengan penelitian dan juga informasi yang cukup luar biasa kita dapatkan, di mana penyakit seksual itu harus didapat edukasinya bahkan mulai dini ya, sejak dini gitu ya. Nah kita kembali lagi nih, bukan kembali sih, maksudnya kita akan nanya-nanya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran, dana penelitiannya nih dari mana sih kalau kita boleh tahu? Kalau penelitian yang untuk ini itu alhamdulillah diberikan di Universitas Indonesia. Full ya? Iya, full. Tanpa modal sendiri? Ada sih. Ada, oke. Nggak banyak ya. Nah, pastinya kita juga akan bertanya, apakah yang sudah ibu teliti tadi, apakah sudah mampu ibu terapkan di sana gitu? Kalau di sana sudah pasti dari yang penelitian tadi mungkin ya, lebih langsung wawancara langsung. Nanti setelah kita wawancara kita jelaskan sedikit saja tentang apa itu penyakit menular seksual. Iya, dan mereka juga menanggapinya sangat baik ya, antusias juga. Karena juga mereka juga banyak yang tidak paham. Oke, ya memang benar-benar edukasi itu sangat penting di zaman modern sekarang pastinya ya. Dan tentunya apa sih yang ibu harapkan dengan penelitian yang sudah ibu teliti? Saya harapkan setelah penelitian saya ini mudah-mudahan para remaja itu mencari wawasan atau pengetahuan itu yang benar-benar positif. Iya. Kenapa? Karena kayak penyakit menular seksualnya ini benar-benar positif carinya. Ya, walaupun itu mencarinya di internet atau di Google atau di Instagram atau di YouTube, itu carilah berita-berita yang untuk menambah wawasan mereka tentang penyakit menular seksual. Tapi yang positif ya, jangan negatif gitu. Karena iya, pastinya. Kalau negatif nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, pastinya ya. Nah, kalau gitu kita juga mau tanya nih terkait dengan penelitian ya, apakah penelitian ibu ini sudah ada sebelumnya atau ibu hanya melanjutkan atau ini memang penelitian yang baru? Ini saya hanya melanjutkan saja. Saya sudah pernah lihat, saya pernah baca di artikel-artikel orang lain. Tapi mungkin yang di Aceh, di Banda Aceh mungkin ada atau belum, saya tidak tahu. Mungkin karena saya baca artikelnya itu artikel orang yang di luar Aceh. Jadi saya ingin buktikan saja di sini apakah memang baik atau tidak sih pengetahuan si remaja di sini. Iya, benar banget. Jadi memang ternyata penelitian ini adalah penelitian yang diteruskan gitu ya. Semoga nantinya referensi ini bisa juga menjadi milik orang lain juga, maksudnya bisa menjadi referensi gitu ya, benar banget. Nah, pemirsa, nanti juga kita akan bertanya lebih lanjut terkait dengan penelitian, tapi dampak positifnya nih, pasti banyak ya dampak positif untuk penelitian. Dan tentunya akan ada pengabdian juga nih yang akan kita tanyakan. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Research and Education.